Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam video ini Bang Arju berikan sedikit ya. Kalau menurut Bang Arju ini penting sekali. Hal yang sangat penting dalam pemasangan sebuah pompa hidran. Tidak hanya sekedar membuat pompanya, tetapi kita coba dalam uji coba atau memasang sebuah pompa hidran, ada beberapa yang harus diketahui. Bagaimana cara kita ngetes pompa ini, spare partnya bener apa enggak, sempurna enggak dalam pembuatannya. Salah satunya di klep tabung. Dalam video ini Bang Arju akan menunjukkan cara mengetes sebuah konstruksi pemasangan. Akumulasi dari pemasangan sebuah pompa hidran mulai dari bak sumber air menuju ke pompa. Itu adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan untuk menghasilkan sebuah kemampuan daya dorong atau debit air yang dihasilkan untuk pemasangan pompa hidran. Biasanya Bang Arju pertama kali untuk uji coba selalu mengetes konstruksi dengan cara bagaimana kita hidupkan pompanya, keran output kita tutup, biarkan pompa bekerja untuk memompa tabung sampai mentok, atau dalam arti untuk menguji kemampuan konstruksinya, seberapa kuat konstruksi yang kita buat dan seberapa besar daya sistem kerja pompanya untuk bisa membuat kompresi di tabung itu, seberapa padat tabung itu bisa dikompresi. Dalam video ini ketika jarum sudah mentok, itu pompa masih bisa mengkompresi. Dan akhirnya Bang Arju memutuskan untuk mematikan pompa karena ditakutkan nanti packing dari tabung itu akan jebol. Makanya walaupun sudah mentok, beberapa saat Bang Arju tunggu, ternyata tenaga pompa nggak berubah, masih bisa memompa. Jadi Bang Arju putuskan untuk mematikan pompanya. Sedangkan ampere yang Bang Arju pasang, pengukur tekanannya itu sampai tekanan 16 bar atau di atas 220 PSI. Itu melewati 16 bar dan tenaga masih bagus. Bang Arju stop karena takutnya jebol. Dan kemudian jadi kemampuan sebuah konstruksi itu berbeda-beda. Kemampuan sebuah konstruksi pemasangan itu masing-masing lokasi pasti berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Jadi dalam video ini memang tenaganya dan konstruksi benar-benar sempurna. Jadi bisa melewati ampere pengukur tekanan yang di situ nominal tekanan yang ada 16 bar. Oke. Tetapi kalau seandainya memang konstruksinya lemah atau konstruksi itu memang kondisi lokasinya itu berbeda, pastinya tidak akan sama. Di tempat lain juga pompa Bang Arju ada yang ketika pompa dihidupkan, keran output ditutup, itu ada yang kemampuannya hanya 100 PSI,
ada hanya yang 150 PSI. Nah, sedikit gambaran kenapa kita harus mengetahui sebelum mengalirkan pipa outputnya. Kita harus mengetahui dulu seberapa kuat konstruksi yang kita buat. Jadi gini Pak, teman-teman semua. Jadi ketika kita sudah mengetahui berapa sih maksimalnya tekanan tabung yang dihasilkan dengan konstruksi pemasangan yang ada, itu seandainya 100 PSI, itu kita dapat menikmati hasil maksimalnya di ketinggian 25 PSI atau 30 PSI. Itu idealnya bila kemampuan konstruksi pemasangan 100 PSI, kita bisa menikmati hasil yang menggembirakan itu di tekanan sepertiga maksimalnya dari tekanan yang bisa dihasilkan oleh pompa. Tetapi bila ditanyakan seberapa kemampuan konstruksinya, berarti tekanan bisa mendorong air sampai kemampuan tersebut. Umpamanya kemampuan maksimal 100 PSI, ya berarti bisa untuk menaikkan air setinggi itu, tetapi di titik tertentu dia akan berhenti airnya. Karena memang kemampuan konstruksinya hanya sebatas itu. Semakin lemah pengetesan yang kita dapat, berarti akan semakin lemah juga daya dorong yang dihasilkan. Bisa disimpulkan berarti dalam pemasangan sebuah pompa hidram 75% tergantung dari cara pemasangannya. Nilai pompa hanya sekitar 25% dari sebuah akumulasi pemasangan loh. Ingat, dari sebuah akumulasi pemasangan. Jadi kurang benar kalau Bang Arju bilang, oh pompa Bang Arju bisa mencapai ketinggian 100 meter, debit air bisa mencapai 1 liter per detik. Itu nonsen, Bang Arju salah. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Setiap pemasangan itu mempunyai kemampuan berbeda-beda. Pompa nilainya hanya 25%. Jadi kenapa Bang Arju selalu nggak berani? Bila ditanya kemampuan pompanya sampai berapa Bang Arju, sampai nggak berani memberikan jawaban sama dengan pasti, itu nggak berani. Bisa 100 meter mampu, tapi bisa 30 meter ketinggian nggak mampu. Kesimpulannya apa? Kemampuan sebuah pompa hidram tergantung cara pemasangannya. Oke, semoga ini menjadi sebuah edukasi baru untuk memahami sebuah pompa hidram versi dari Bang Arju. Kalau versi umum saya nggak membahas itu, tapi pemahaman dari versi Bang Arju kita bisa lihat dari video-video yang Bang Arju akan berikan nanti. Dan sekali lagi, ada yang menanyakan, taruh karet, kenapa harus pakai karet? Karetnya putus, malah nggak stabil. Kita buktikan. Di dalam Bang Arju bisa tanpa karet. Karet hanya menyetabilkan. Berarti pendapat Anda kurang tepat bagi Bang Arju. Tapi ya, maaf, mungkin Anda mempunyai pendapat lain, keyakinan lain, atau perhitungan lain, Bang Arju nggak tahu. Tetapi seperti itu yang sistem yang saya lakukan. Jadi karet itu hanya menyetabilkan, nggak utama, tapi menyetabilkan. Dengan stabilnya kerja pompa, otomatis tenaga yang akan dihasilkan juga stabil. Semoga edukasi ini bisa menjadi wawasan baru
kita sama-sama belajar aja, tukar pengalaman, karena banyak yang bertanya kepada Bang Arju via WA langsung untuk membuat tutorial. Kalau tutorial pembuatan klep lah udah banyak yang membuat, kayaknya juga mereka bagus-bagus semua tutorialnya dan benar semua, sama kok sistem pembuatannya. Tinggal kita rangkaiannya aja, cara perakitan, cara pembuatan yang mungkin harus lebih teliti supaya hasil lebih maksimal. Kuncinya klep tabung harus rapat, itu kunci. Ketika pompa diuji coba, keran output ditutup, pompa dimatikan, penunjuk jarum tekanan turun, berarti klep tabung tidak sempurna. Oke, kita ikuti videonya dan jangan lupa like, subscribe. Kalau memang video ini mempunyai edukasi, bermanfaat, boleh disebarkan ke teman-teman, saudara-saudara yang lain. Terima kasih, kita ikuti videonya. Arju si petualang, insya Allah bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau coba menghidupkan pompa ya. Ini posisi dari 0, angka 0. Ini edukasi baru. Video kali ini saya akan coba untuk memberikan gambaran tentang pemasangan pompa hidram Arju ya. Kalau kita mau melihat seberapa besar tenaga yang dihasilkan oleh sebuah konstruksi pemasangan, itu kita lihat cukup dari sini, dari ampere tabungnya aja. Ini posisi dari 0. Akan kita coba hidupkan pompa. Outputnya ditutup, Jal. Coba ditutup dulu. Pol, itu udah pol. Coba tutup pol. Ya, kita mau coba hidupkan. Ayo. Kita lihat sampai angka berapa dia mampu, berapa detik mentok, sampai mentok ini 16 bar lebih. Kata ini sih, matikan dulu. Nah, keran dibuka aja, yuk dihidupkan. Hah? Iya, diurut tuh. Karet. Nggak pakai karet hidup. Karet hanya menstabilkan. Nah, sudah cukup. Terus mau nunggu. Kita lihat. Wih, masuk 100 meter bro. Posisi stabilizer bro. Langsung tekan nih bro. Dhuwur. Ndut, tekan urung. Tekan urung, Bro. Tekan urung. Edan. Gila. Stabilizer posisinya berapa PSI ini? Hah? Pol. Buka pol kok. Urung dibuka pol. Pantesan.
Wih, bohong. Ini Mister Topa bohong. Bang Arju dibohongin. Gile. Nah, pas bener. Posisi stabilizer kira-kira ya 80 PS-an. Anginnya gede ora? Anginnya gede lah. Lumayan gede. Ya, bisa kita dengarkan ya suara pompanya. Ini jarak 1 meter dari pompa ini. Lembut kan? Lembut sekali. Dimainkan bro. Pak Ian, teknisi harus mandi. Ini teknisi yang ada di Cihawuk, Mr. Ian. Ya, udah nggak apa-apa, ini dibuka nggak apa-apa, udah. Ditutup dulu aja, dites pompanya nyampe tekanan full. Dah, dimainkan, iya tarik lepas. Enggak, itu besinya. Ditarik, buka besinya aja. Lepas, lagi. Dah, yuk. Lagi. Balik hidup pelan. Udah, lepas. Lagi, sampai hidup sendiri. Wih. Hei, keren Bang Ian, keren. Karetnya ditarik sedikit. Tarik dikit aja, sini belakang. Biar stabil. Jangan terlalu kencang. Bro, kekencengan ke, bro. Kekencengan karetnya. Kendor gitu. Jadi ini posisi stabilizer di tekanan 70 PSI. Oke. Sama tekanan 70 PSI. Sudah naik ini. Ini masih belum naik. Itu buang airnya kemana? Takutnya kebanyakan ini. Kita lihat. Kita kalau mau mengetes sebuah pompa hidram, ketika sudah hidup, pompa dihidupkan, kemudian dimatikan. Ketika penunjuk jarum tekanan tidak turun, berarti dia normal. Tetapi ketika pompa dimatikan, tekanan tabung turun, berarti ada yang bocor di klep tabungnya. Posisi klep tabung tidak sempurna. Kalau memang presisi, klep tabung itu posisinya harus menutup rapat, dan ketika pompa berhenti, penunjuk jarum tekanan tidak turun, atau dia mau turun pun pelan. Ini kedua pompa kita matikan, posisinya tetap. Padahal pompa mati, posisi pompa mati nggak hidup. Pada nise jonggo nganu apa? Main kebek.
putih.